Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua, di mana kita perlahan namun pasti semakin dekat dalam menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Raja terjanji yang menguasai hidup dan mati kita. Pada hari Minggu ini juga bacaan-bacaan suci membantu kita berjalan bersama kita, membantu kita dalam merefleksikan, mempersiapkan diri secara spiritual, menyambut kedatangan Sang Raja terjanji. Dan pada hari Minggu ini, Injil suci pun mengajarkan kita beberapa hal yang sangat mulia untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan, untuk kita hayati dalam hidup, dan untuk kita bagikan kepada sesama kita. Dan Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1-6, di mana hal yang paling pertama atau pada bagian pembukaan penginjil memaparkan kepada kita beberapa tokoh besar dalam sejarah bangsa Romawi dan juga dalam masyarakat Israel pada waktu itu. Lukas memaparkan bahwa pada tahun ke-15 masa pemerintahan Kaisar Tiberius, di sini kita melihat bahwa sejarah pun menjadi saksi akan lahirnya Sang Juru Selamat. Dan nama-nama selain Kaisar Tiberius dan juga Pontius Pilatus dan juga Herodes, anak-anak dari Herodes Agung, dan juga imam kepala Hanas dan Kayafas. Nama-nama ini adalah nama mereka yang memiliki otoritas dan kekuatan secara politik dan spiritual dalam kehidupan bangsa Israel dan juga bangsa Romawi pada waktu itu. Dan mereka adalah nama-nama besar yang pantas menduduki jabatan dan tinggal dalam istana. Namun saudara-saudariku yang terkasih, nama-nama ini pun juga pada saat yang sama mengambil bagian atau menjadi andil dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Pilatus yang menjatuhkan keputusan untuk Yesus disalibkan. Hanas dan Kayafas memberikan sebuah kesaksian palsu untuk Yesus agar dia mati disalibkan, dan juga Herodes Agung. Lihatlah saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang besar dalam kepemimpinan politik dan juga spiritual kadang memberikan sebuah andil yang besar dalam kematian spiritual kita, dalam kekeringan spiritual kita, dalam menjalin relasi kita dengan Tuhan. Namun, hal kedua yang diajarkan oleh Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini adalah bahwa setelah nama-nama besar yang memberikan kehancuran secara spiritual yang mendukung kematian Kristus, kabar gembira muncul dan hadir bukan dari istana, tetapi dari padang gurun. Di padang gurun adalah tempat yang tidak disukai setiap manusia. Saya atau kita semua pasti kurang suka. Tempatnya kering, gersang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sanalah kabar gembira lahir dari seorang yang bernama Yohanes. Yohanes, putra dari seorang imam, Sakaria, menerima kabar gembira Tuhan. Dan dari padang gurun itulah dia menyerukan metanoia, pertobatan kepada seluruh umat manusia dan juga kita semua. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, padang gurun dalam sejarah bangsa Israel sangat lekat dengan hati mereka. Sebab dari padang gurunlah mereka dituntun oleh Sang Allah dengan tangannya yang kuat selama 40 tahun untuk mereka dibebaskan dari bangsa Mesir dan masuk ke dalam tanah terjanji. Padang gurun menjadi tempat di mana Tuhan merapikan semua kesombongan kita, ketidakdisiplinan kita, ketidaksetiaan kita, supaya kita mampu dan pantas memasuki tanah terjanji yang dijanjikan oleh Sang Tuhan. Dan hari ini Yohanes Pembaptis berseru dari padang gurun supaya Israel kembali ingat bahwa keselamatan mereka berasal dari padang gurun, dan dari padang gurunlah keselamatan akan diserukan kembali lagi. Dan hari ini penginjil mengambil dan mengutip kitab Yesaya yang mengatakan bahwa semua lembah harus ditimbun, jalan yang berkelok harus diluruskan, dan gunung yang tinggi harus diratakan supaya
kedatangan Tuhan tidak terhambat. Mari kita lihat konteks asli atau maksud dari Nabi Yesaya menulis surat ini. Bahwa pada zaman Israel, zaman Nabi Yesaya, ketika raja akan mengunjungi tempat, mengunjungi masyarakatnya, jalan harus diluruskan, segala sesuatu harus dirapikan, supaya Sang Allah bisa memasuki kota atau tujuannya dengan tidak terhambat. Dan dalam konteks kita, bahwa seluruh lembah harus ditimbun. Semua kedosaan kita yang mengakibatkan kita tenggelam dalam kedosaan, jauh dari Tuhan, harus ditimbun, diubah dengan metanoia, pertobatan yang utuh, supaya kita mampu mengangkat dan meratakan semua kelemahan kita, supaya Tuhan dapat melewati hati kita dan singgah di hati kita. Gunung yang tinggi harus diratakan, semua kesombongan kita, di mana kita melihat orang menjadi rendah di mata kita, kita merasa dari hebat, kita menghina sesama kita. Mari kita perbaharui dengan metanoia. Melalui dengan metanoia, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang maha kuasa, dialah yang berhak untuk menghakimi kita dan sesama, bahkan menentukan kapan kita akan beralih dari dunia ini. Dan oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, hari Minggu ini marilah kita berdoa, semoga Allah Roh Kudus mengingatkan kita, menjadikan hati kita menjadi tempat di mana orang mampu melihat Kristus, orang mampu tersenyum melihat kehadiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, dan teristimewa kebaikan kita. Dan yang kedua, pertobatan. Seluruh kedosaan kita, kesombongan kita, keegoisan kita harus diubah dengan kesucian yang diberikan oleh Kristus, dengan kasih yang tak terbatas, dan juga hati kita harus dibaharui agar Kristus yang dalam perjalanan menuju ke hati kita tidak menemui kendala, dan Dia akan diam di hati kita untuk selama-lamanya. Sebab ketika Sang Kristus berdiam di hati kita menjadi pantas untuk Tuhan dan sesama. Dan ketika kita menjadi pantas bagi Tuhan dan sesama, kita akan menjadi Kristus yang lain bagi sesama di dunia dan juga di akhirat nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.